Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab ziarah kubur bagian keempat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kita ketika ziarah kubur harus menata niat dan menata etika. Sekarang hadis yang ketiga. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir ay yaqula qailuhum assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah rawahu Muslim. Hadis yang ketiga ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat ketika masuk ke daerah kuburan. Oleh Rasul para sahabat disuruh uluk salam. Jadi uluk salam ini bukan hanya sunnah kepada orang yang hidup, kepada orang mati juga sunnah uluk salam. Apa uluk salamnya? Kalau ke orang hidup ya assalamualaikum, cukup. Kalau ke orang meninggal dunia di alam kubur, salamnya begini, assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan bagi kalian wahai penduduk kuburan. Minal mu'minin wal muslimin, dari orang yang beriman dan orang yang beragama Islam. Di sini kok mukminin, muslimin, muslimatnya mana? Tak capok berarti menurut hadis ini ya. Tidak masuk muslimat itu, tidak masuk doa. Tidak ya, masuk juga. Sama halnya dengan begini, ketika pengajian umum kan laki perempuan, atau bukan pengajian umum, apalah acaranya, kan assalamualaikum semua itu. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua laki-laki. Kalau assalamualaikumnah, keselamatan bagi kamu semua perempuan. Nah, tapi kalau sudah menyebut laki-laki, maka perempuan juga ikut. Begitu. Memang tata bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sedikit beda. Tapi kalau sudah assalamualaikum, laki perempuan itu sudah ikut. Jangan kemudian gimana ya hadisnya Nabi di sini doanya hanya untuk orang iman laki-laki dan orang Islam laki-laki, yang perempuan enggak. Oh, masuk. Tetap masuk ya. Di mana-mana kiai atau ustadz ceramah itu yang jamaahnya kumpulan laki-laki perempuan, pasti kebanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah kena semua. Tidak pernah atau jarang ada yang begini, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang begitu. Karena assalamualaikum mukhatab laki-laki sudah masuk mukhatab
perempuan. Padahal yang lebih banyak pengajian di mana-mana itu perempuan itu. Di mana-mana perempuan, pengajian apa saja itu perempuan yang banyak. Yang lakinya itu biasanya jarang. Kemudian wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kita semua suatu saat akan menyusul. Jadi pasti mati itu ya, akan menyusul juga. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku minta kepada Allah dan untuk kalian semua agar supaya diberi sehat wal afiyah. Loh, di kuburan kok ada sehat walafiat juga? Iya. Jadi yang hidup di dunia dan yang hidup di kuburan juga meminta sehat walafiat. Yang di dunia sehat dari rematik, encok, asam uratnya. Ya doa juga sama Allah. Yang di kuburan apa penyakitnya? Apakah encok? Ya beda lagi. Bukan encok, bukan asam urat, darah tinggi, kencing manis, dah ada wis. Cuman yang lain, saya tidak tahu apa yang di dalam itu. Karena saya juga belum pernah masuk kuburan. Jadi semuanya itu doanya untuk kita dan untuk yang meninggal dunia di alam kubur. Tapi hati-hati ya. Hati-hati, kadang orang awam itu tanpa dipandu oleh yang mengerti, tanpa dipandu oleh ustadz, berdoa di kuburan itu bahaya, mengarah kepada syirik ya, menyekutukan Allah Ta'ala. Ada seseorang datang ke kuburan karena ingin mengadakan hajatan pernikahan. Dia cerita kepada saya. Saya tanya begini pertama, waktu pernikahan, gimana? Ndak hujan? Alhamdulillah ndak hujan. Pakai sarangan gitu saya jawab. Iya ya, tapi tidak ke orang hidup. Loh, minta sarangannya kemana? Agar supaya ada hujan. Kuburan-kuburan di Lumajang ini saya datangi semua. Terus saya minta tolong, loh ini bahaya ini. Jadi minta tolong ke kuburan agar supaya waktu hajatannya tidak hujan. Ini orang awam bahaya begini ini. Jadi berdoa ziarah kuburnya itu minta tolong agar supaya tidak hujan. Bahaya ini ya, bisa syirik nanti. Karena kalau ke orang mati itu jangan minta ya. Mintanya tetap ke Allah Ta'ala. Ini bahaya sekali ini. Minta kok ke orang kuburan, mayit. Kalau ke wali sama saja ya. Kalau wali sama saja. Jangan minta ke yang di dalam kuburan. Itu tetap mintanya kepada Allah Ta'ala. Cuman kadang tawasulnya melalui wali tersebut. Bahaya itu. Ada lagi mintanya itu ke kuburan sampai sujud ya, sujud, sholat ya, sholat. Saya bukan katanya, saya lihat sendiri itu. Jadi kuburan itu kemudian sebelahnya itu ada pagar tembok. Antara kuburan dan pagar tembok ini kalau tidak keliru setengah meter ya, setengah meter. Jadi orang itu sholat di timurnya kuburan, antara kuburan dan tembok itu sholat serius, sholat benar, Allahu Akbar gitu, ada rukunya, ada sujudnya di situ. Wah, bahaya ini. Kalau masjid kemudian di baratnya ada kuburan, musola berkuburan itu biasa, ada apa-apa kan, memang sholat di musola atau di masjid. Ini enggak, bukan masjid, pas kuburannya. Jadi sholat di tempat antara kuburan dan tembok itu yang luasnya sekitar setengah meter. Ya rukuk, ya sujud di situ, takbir di situ. Wah, ini bahaya ini ya. Makanya oleh Rasulullah SAW diajarkan cara ziarah kubur yang benar dan kemudian disampaikan oleh para ulama. Hadis yang keempat, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Qala marna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil Madinah. Suatu ketika Nabi lewat di kuburan Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi, Nabi Muhammad kemudian menghadap ke kuburan itu dengan wajahnya, bukan noleh ya, bukan noleh begini dah, langsung menghadap ke kuburan itu. Jadi semua seluruh tubuhnya menghadap. Faqala, kemudian Nabi bersabda atau berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan bagi kalian semua wahai penduduk kuburan. Yaghfiru lana walakum. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah memaafkan kita dan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Kalian mendahului kita, nanti kita akan menyusul. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Jadi intinya doa ketika masuk kuburan diawali dengan ulu salam. Kalau di ziarah-ziarah Wali Songo itu malah ada tambahnya khusus salamnya. Assalamualaikum ya Sadat, ya Sera gitu. Ya Imam Bonjol, ya Sunan Gunung Jati, ada begitu. Itu namanya salam khusus. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di sini adalah salam umum, tidak khusus. Terus bagaimana yang khusus itu? Ya tidak apa-apa juga, sama halnya dengan kita begini, ketemu sama temannya banyak, ada 20. Yang satunya namanya Zaid, yang satunya namanya Markiden mamanya. Karena umum ya assalamualaikum, assalamualaikum, umum. Umpama khusus karena teman dekat, bestie mamanya. Assalamualaikum ya Karmidin. Nah, ya tidak apa-apa juga ya. Tidak apa-apa, ada haram, tidak kemudian bid'ah, syirik. Oh, ada begitu itu. Keterlaluan wong ini uluk salam. Jadi uluk salam itu boleh umum, ketika masuk kuburan juga boleh khusus. Yang tidak boleh itu adalah ya seperti tadi, minta ke kuburan atau sholat pas di kuburan itu. Ini bisa syirik. Makanya kalau ke ziarah itu usahakan cari pembimbing yang mengerti. Mungkin ustadz, ustadzah, bu nyai atau siapalah. Jangan jalan sendiri, bahaya. Karena ini bisa menjadi kita itu syirik gara-gara perilaku kita yang tidak sesuai dengan aturan agama. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.